Anjar. Halo, Oke. bro. Siang, bro. Dosen termuda ya di Geologi Unsud. Oke. Iya nih. Kalau dosen terganteng kayaknya enggak ya. Dua-duanya ya, bro. Dua-duanya. Oke. Kita hari ini akan membahas tentang banjir nih ya. Oke. Jadi kita langsung menanyakan kepada pakarnya ya untuk banjir di daerah Jakarta, Semarang dan Pekalongan ya, Pekalongan. Ya, Oke. Pekalongan. Nah, kira-kira sebelum kita kupas itunya ya, banjirnya, bukan kupas anunya ya. Kita Anunya apa? Lebih baik nonton dulu ya. Oke, siap. Ini dari rekaman Awang Explore Supardi. Oke. Oke ya. Jadi ini dari sungainya meluap ya. Nah, kira-kira gimana ini kalau melihat ini nih? Ya, ini sebenarnya fenomena ini tuh ya hampir setiap tahun ya, waktu tahun ya? musim penghujan di Jakarta itu selalu banjir ya. Oke. Nah, kita tahu sendiri kan memang di Jakarta itu banyak sekali ya pemukiman di samping-samping sungai ya, iya. di tepi-tepi sungai ini kita lihat sendiri tuh videonya banyak sekali ya. Iya. Nah, terus yang kedua ini memang sungai di Jakarta itu makin lama makin sempit, bro. Makin sempit ya? Iya. Mungkin karena kemakan untuk pemukiman itu ya? Jadi sebagian pemukiman itu emang sampai ke tubuh sungainya, bro. Jadi nggak cuma di sampingnya, ini malah Sampai ke sungainya ya? sampai sungainya. Oh. Kalau lihat itu di rumah-rumah yang di daerah Muara Angke ya, di Muara Angke, terus di Bantaran Ciliwung itu Ini iya. setengah dari rumahnya itu buat rumah panggungnya itu sampai sungainya itu. Ini sampai masuk ke perumahan juga ini ya? Iya, itu dampaknya memang Iya. nggak cuma di pemukiman Di perkampungan sungainya, ya, iya. tapi sampai ke perumahan juga. Karena memang saking parahnya, bro ya. Sekarang kita beralih ke banjir Semarang. Oke, Ya, Semarang ini kayaknya baru tahun ini ya yang parah sepertinya ya. Betul. Baru tahun ini. Tahun kemarin sih Iya. tidak ada ya sampai separah ini ya. Iya, separah ini ya. Iya. Paling hanya terminal Terboyo ya. Iya. Waktu dulu di Semarang di Undip kan itu Hampir nggak pernah. nggak pernah kan? Iya, makanya nggak ini pernah. berarti ini memang alam parah sekali ini ya. memang menunjukkan bahwa wah saya harus dijaga ini alam Betul, ini ya. iya. Harus Sampai mulai disiplin, luar biasa buang itu. sampah ya sepertinya seperti itu. Ini hampir daerah utara ya, Iya. hampir semuanya ya. Itu yang di Sekitar. utara lagi itu pantai kan ya? Itu Iya. udah laut kan? Itu pantai Marina, bro, Marina di ya? Semarang. Kira-kira penyebabnya apa ini, Jan? Oke. Iya. Kalau kita ngomongin banjir ya, Hmm. khususnya di kota-kota besar di Indonesia itu memang banyak faktornya, bro. Dan setiap kota itu juga ada perbedaannya juga faktor penyebabnya ya. Iya. Kalau di Jakarta itu memang yang tiap tahun langganan banjir itu memang pertama memang drainasenya buruk, bro. Drainase ya? Sistem Jakarta drainasenya ya. Yang kedua memang debit air yang di daerah hulu itu memang besar ya, karena memang di daerah hulunya itu Hulu itu berarti di di daerah Bogor ya? puncak Puncak ya? betul. Oh. Itu memang sudah banyak terbangun villa, bro, di situ. Dan yang ketiga memang tanah di Jakarta, terutama Jakarta Utara dan Barat itu memang sudah turun, bro, semakin hari makin turun. Permukaan tanah ya? Betul, permukaan tanah itu makin turun. Jadi bahkan di Jakarta Utara itu ada namanya Kampung Tanggul Laut ya. Jadi memang di situ kampungnya itu di bawah laut, bro. Jadi ada tanggulnya supaya air laut itu nggak merendam kampung itu. Berarti bukan tanah permukaannya itu di bawah permukaan laut ya? Sudah di bawah. Sudah di bawah ya? Sudah di bawah. Berarti air lautnya lebih Di atasnya tinggi ya? Lebih tinggi ya? betul. Jadi kalau kamu ke daerah Kampung Pulo ya, itu ketika kamu keluar rumah itu di depan kita itu ada tanggul dan itu memang laut itu, bro. Di balik tanggul itu laut langsung. Kayaknya memang Itu di daerah utara sudah seperti itu. Ukuran ibu kota ini sudah sangat padat dan sangat parah ini ya sebenarnya. Betul, sangat parah. Ya memang wacana untuk pemindahan ibu kota ya mungkin ada benarnya ya mungkin, tapi betul. ya tidak serta merta nanti di ibu kota baru itu akan
jauh dari bencana seperti itu kan? Betul. Jadi kalau memang ada pemindahan ibu kota itu ada baiknya karena mengurangi kepadatan penduduk, bro. Oke. Karena selama ini kan memang Jakarta pusat ekonomi Iya. ya. Lebih baik memang ekonomi itu harus Nah, di-support. kira-kira untuk Pekalongan dan Semarang itu seperti apa? Apakah kasusnya sama dengan Jakarta atau berbeda nih kasusnya? Untuk Pekalongan itu memang nggak separah yang tahun ini, bro. Iya. Jadi untuk Pekalongan tuh paling gede itu tahun 88 atau 89. 88. Ya. Saya waktu itu tinggal di Pemalang itu banjirnya sampai ke daerah saya. dekat ya, Iya, daerah itu tempat tinggal ya. tetangga ya, kabupaten sebelahnya. Iya. Dan itu memang parah tahun 88 sampai 89. Tahu pabrik Tekmaku nggak? Nggak tahu itu. Oh, nggak tahu. Jadi Tekmaku dulu kan pabrik tekstil paling gede ya di Indonesia. Kebetulan ada di Pemalang, itu sampai terendam dan semua mesin-mesin di dalamnya juga semua rusak semua. Itu sampai berhenti produksi hampir setahun kurang lebih. Dan itu memang parah sekali. Nah, penyebabnya kira-kira apa kalau di Pemalang itu? Apakah memang sama seperti Jakarta yang memang tanahnya itu permukaan tanah dia sudah di bawah ya, tingginya itu memang lebih tinggi air lautnya ya daripada tanah, atau sampah atau drainase juga seperti Jakarta? Kalau seperti apa? Pekalongan itu belum separah Jakarta ya, tapi satu hal yang pasti kalau di Pekalongan itu memang waktu kemarin curah hujannya tinggi sekali, bro. Jadi hampir setiap hari itu tidak ada hujan. Selalu hujan lah. Selalu hujan. Dan yang kedua memang kalau kita lihat drainase di sana memang buruk ya. Jadi di daerah kampung-kampungnya sendiri itu hampir nggak ada sistem drainase untuk pencegahan banjir, itu nggak ada. Nggak ada ya. Jadi cuma mengandalkan sungai-sungai besar, dan ketika sungai besar itu debitnya naik ya otomatis nanti ketika bendungannya kapasitasnya udah melampaui ya akhirnya dibuka dan merendam kampung-kampung dan kota-kota, bro. Itu yang memang terjadi di Pekalongan tuh seperti itu. Jadi lebih ke curah hujan sama drainasenya. Sama yang ketiga mungkin kapasitas bendungannya itu. Kalau dari segi kepadatan penduduk itu seperti apa sih? Kalau saya kan belum pernah nih ke Pekalongan, mungkin hanya lewat sepintas saja kan. Tapi kan belum pernah maksudnya mengeksplor daerah sana kan. Barangkali Anjar ini punya gambaran nih Pekalongan ini apakah seperti di Jakarta kan? Di Jakarta kan tinggalnya di bantaran sungai ya kan. Kalau secara geologi kan itu udah menyalahgunakan ini kan lokasi kan. Nah, kira-kira di Pemalang seperti apa? Nah, kalau di Pemalang itu atau Pekalongan itu yang kemarin banjir itu tidak sepadat Jakarta. Yang kedua ya ada di bantaran sungai tapi tidak sampai memakan badan air sungainya, bro. Jadi dia memang agak jauh dari bantarannya. Tapi ya sebenarnya itu masih masuk daerah terlarang untuk pembangunan rumah gitu. Jadi kalau kepadatan sih tidak padat ya. Jadi memang benar itu karena sistem drainase ditambah curah hujannya tinggi, bro. Memang kemarin memang itu satu hari penuh atau beberapa hari malah itu hujan terus. Jadi ya itu terjadi banjir itu kayak gitu. Berarti untuk para jomblo itu berarti kalau hujan itu malah suatu anugerah ya kan? Soalnya kalau menangis di antara hujan itu tidak kelihatan katanya kan, jomblo juga kan. Tahu aja ya. Oke, terus ini Pekalongan dan Semarang. Jakarta ya. Untuk Semarang, nah kira-kira kasusnya seperti apa penyebabnya? Kalau Semarang itu selama ini memang banjir itu bukan karena faktor curah hujan ya. Curah hujan itu hanya memperbesar, tapi faktor terbesarnya itu justru rob. Jadi di Semarang Utara, terutama di Terminal Terboyo ya sekitar situ itu memang air laut itu sampai naik ke permukaan, bro. Sampai ke daerah genangin Terminal Terboyo itu, bro. Dan kalau yang kejadian kemarin itu katanya di Simpang 5-nya itu juga sampai itu memang tahun ini itu saya tidak juga menyangka ya separah ini ya. Biasanya itu nggak sampai, paling hanya daerah Pantai Marina, daerah Tanjung Emas dan Terminal Terboyo. Seperti hal layaknya mungkin pasang surut yang terlalu banyak debitnya ya. Betul, biasanya ya, tapi gitu. Ini itu lebih banjir ya. Banjir yang benar-benar banjir ya. Ada kiriman nggak sih seperti yang di Jakarta, ada kiriman dari misal Puncak, Bogor,
Nah, di Semarang seperti apa? Kalau Semarang relatif nggak ada. Nggak ada ya? Iya, kalau Semarang itu memang saya tidak nyangka karena Semarang itu memang selama ini revitalisasi sungainya jalan, bro. Jalan. Jadi sudah dibuat semacam larangan untuk membangun di bantaran itu sudah efektif. Sudah efektif ya. Cuman tahun ini memang karena curah hujannya cukup tinggi, bro. Ditambah rob itu ya ini banjir. Oh gitu. Berarti memang dari sekian penyebab ya, yang memang banyak faktor penyebabnya itu memang Jakarta ini ya, bro ya. Betul. Oke, berarti Semarang itu dan Pekalongan itu mungkin relatif penyebabnya karena curah hujan ya kan. Betul ya. Nah, untuk ini kan dosen geologi kan. Nah, ini kira-kira dalam tanda kutip nih ya, untuk kajian geologinya ya, untuk tata ruang ya, tata kota ataupun tata pemukimannya, itu apakah perbandingan dari ketiga ini, Pekalongan, Semarang, dan Jakarta, kira-kira Pekalongan dan Semarang itu sudah memenuhi kriteria apa tidak, atau bahkan sama saja dengan yang terjadi di Jakarta? Kalau yang di Jakarta itu memang yang digalakan pemerintah itu kan pertama di daerah hulu itu harus diperbaiki. Jadi waktu itu kemarin beberapa villa yang mengganggu daerah resapan di hulu itu memang dihancurkan karena mau dibuat selain bendungan, jadi sana mau dibuat bendungan Ciawi. Ya saya kurang tahu, kayaknya sih tahun ini hampir jadi ya. Karena keburu banjir ya belum jadi, akhirnya ya sampai juga ke Jakarta. Itu yang kedua memang di daerah Jakarta sendiri itu sudah dibangun namanya 2 banjir kanal ya, yaitu banjir kanal barat sama banjir kanal timur. Kelemahannya 2 banjir kanal itu belum tersambung, bro. Jadi harusnya antara barat dan timur ini belum tersambung. Berarti kangen dia, bro. Jadi akhirnya ketika banjir kanal timur ini debitnya itu kapasitasnya itu melebihi, akhirnya dia meluber ke daerah pemukiman, ke samping-sampingnya. Samping-sampingnya. Harusnya dia berbagi dengan yang di banjir kanal mungkin satunya. Secara geologi juga tentang geomorfologi sungai itu juga kalau ada sungai ya kan, di tepiannya kan pasti harus ada dataran banjir kan ya. Betul. Mungkin yang sekarang menjadi tempat tinggal orang-orang itu adalah dataran banjir ya kan. Makanya kalau air meluap ya pasti airnya itu lari ke dataran banjir. Betul. Ya. Tapi sekarang sudah menjadi pemukiman atau perkampungan atau perumahan yang ditinggali banyak orang di situ kan. Makanya mau nggak mau kira-kira bisa nggak sih sebenarnya kalau hukum alam ini kita ubah gitu, yang awalnya dataran banjir itu jadi pemukiman dan perkampungan? Kalau sebenarnya itu harus ada jarak ya, bro, harus ada space. Karena selain itu setiap mungkin ada rutinitas tertentu ya, dalam periode tertentu itu harus ada namanya revitalisasi sungai. Dan ketika revitalisasi sungai itu kan alat berat harus masuk, bro. Nah, ketika si pemukiman itu dia berada di bantaran, memang alat berat akan kesulitan untuk masuk. Nah, ini itu akan menghambat revitalisasi. Yang kedua, saya tadi bilang tentang banjir kanal timur dan barat itu harus dihubungkan. Itu memang harus ada namanya sodetan. Nah, sodetan itu memang kemarin terhambatnya karena harus membebaskan lahan. Nah, banyak penduduk sekitar yang tidak setuju karena lahan mereka itu merasa yaitu mereka punya gitu. Sehingga ya akhirnya program itu terhambat sampai tahun sekarang itu belum jadi. Padahal kalau itu sudah jadi, itu paling tidak akan mengurangi karena akan berbagi kapasitas antara banjir kanal barat dan timur. Kemudian yang kedua yang tadi kita bicara tentang Jakarta juga ya, itu kan di daerah utara itu memang tanahnya itu udah turun. Jadi emang salah satu-satunya seperti yang tadi itu ya, yang kampung apa tadi? Kampung Pulo ya. Kampung Pulo ya. Itu salah satunya harus dibuat tanggul. Nah, tanggul kalau yang kemarin dibuat itu memang hanya beberapa kilo saja, padahal lebarnya itu hampir mungkin sekitar 25 km. Jadi itu untuk daerah sekitar Jakarta yang benar-benar urgent untuk dibangun tanggul laut raksasa. Dan tanggul laut raksasa itu sebenarnya multifungsi, bro. Jadi tidak hanya dia mencegah fenomena rob ya, tapi juga bisa dijadikan tempat wisata juga kan.
fenomena menarik bro. Iya, Ada iya. laut di atas pemukiman Iya, gitu kan. iya kan kita biasanya orang lihat di tinggian itu laut kan. Ini lihat di tinggian itu pemukiman ya kan. Betul, Dapat laut. dua ya, lautnya dapat, pemukimannya dapat ya. Iya. Oke, berarti di Semarang ya dan Pekalongan itu sebenarnya untuk tata letak kota dan lain-lain itu tidak ada masalah ya, hanya masalahnya kemana hanya debit air yang melebihi kapasitas ya. Iya betul. Untuk tata kota sih kalau kita bicara sesuai teori yang bagus itu ya memang semua kota di Indonesia nggak ada yang sempurna. Iya. Benar. Hanya mungkin Pekalongan dan Semarang itu jauh lebih baik lah dibandingkan Jakarta. Cuman ya tetap harus ada antisipasi banjir itu bro. Karena selama ini kan seolah-olah pemerintah itu hanya tanggap dengan banjir ketika terjadi banjir gitu iya, terjadi banjir itu. Wah, Jadi pada tidak saat ada antisipasi. tidak terjadi banjir mungkin santai gitu seperti itu ya, atau mungkin ya tidak terlalu ini ya memperhatikan seperti itu ya. Oke, untuk antisipasi ya kan, ada nggak sih solusi ya kan, atau solusi untuk Semarang, Pekalongan, atau justru malah solusi yang terbesar itu yang harus dilakukan itu adalah untuk daerah Jakarta ini, kira-kira ada nggak sih ya sebagai akademisi gitu? Oke. Jadi kalau kita berbicara Kali Ciliwung ya, kalau kita lihat di Google Maps itu kan banyak itu kelokan-kelokan sungai yang tajam ya, hampir 90 derajat seperti itu. Dan itu di bagian kelokan itu, di bantarannya itu memang dihuni oleh beberapa penduduk yang banyak, bahkan itu sangat padat. Nah itu kan ketika ada kelokan itu otomatis itu akan mengurangi kecepatan aliran bro. Nah otomatis ketika kecepatan aliran berkurang ya karena terhambat oleh kelokan, sementara dari hulu itu volume airnya besar, akhirnya dia akan meluap sampai ke bantaran. Nah satu-satunya jalan itu harus dibuat sungai itu yang kayak berkelok-kelok itu harus dibuat lurus bro, supaya alirannya itu lancar. Nah bagaimana caranya? Berarti yang di bantaran-bantaran tadi harus dibebaskan, atau dipindah ke tempat lain gitu. Karena bagaimanapun itu yang namanya kalau di geologi pernah dengar Ospo Lake ya. Jadi di mana ketika kelokan itu sudah sangat tajam dan itu nanti lama-lama dia akan menerus kan, akhirnya jadi lurus lagi kan. Nah itu yang terjadi kayak gitu. Jadi mau nggak mau memang harus ada pembebasan. Itu yang pertama. Itu solusi dari saya itu yang paling gampang sih. Karena dari segi geologi juga masuk di situ. Kemudian yang dari kedua memang mau nggak mau tanggul laut raksasa yang di Jakarta itu yang sepanjang Jakarta Utara Barat itu harus dibangun betul-betul sampai selesai. Kemudian sodetan yang kanal barat, kanal timur juga harus selesai. Kalau untuk sekarang memang sudah dibangun ya? Sudah dibangun tapi hanya 5 kilo sepertinya. Gitu. Ya, jadi memang belum full sampai seluruh Jakarta Utara. Kemudian di Ciawi itu juga harus segera selesai juga bro. Kemudian di daerah Jakarta yang mungkin di daerah situ adalah nelayan yang menggantungkan hidupnya dengan mencari ikan, itu mungkin penanaman bakau ya itu lebih tepat dibandingkan tanggul laut raksasa. Nah kalau tanggul kan nanti nelayan bingung, nggak bisa melaut lagi. Jadi memang multi aspek. Dan yang selanjutnya itu ada lagi kita berbicara sama ya, kayak Kuala Lumpur itu kan kota metropolitan dan di sana itu relatif bebas banjir. Itu karena mereka punya deep tunnel. Jadi semacam terowongan raksasa di bawah tanah. Tapi itu dari daerah selatan ya, selatan kota ke arah utara, jadi ke arah laut. Dan itu memang terowongannya itu panjang dan berlapis-lapis. Jadi lapisan pertama itu memang terowongan air, kemudian di atasnya itu ada dapat dimanfaatkan untuk jalan raya, dan ada juga untuk kabel-kabel optik sama pipa-pipa PDAM dan pipa gas. Jadi itu multifungsi terowongan itu sebenarnya. Itu harusnya bisa diterapkan juga di Jakarta. Selain revitalisasi, itu harus penting. Paling tidak punya jadwal yang rutin. Makanya setiap bantaran itu harus dibuat jalan inspeksi. Itu sebagai tempat untuk bulldozer atau apalah itu ya, alat-alat untuk mengangkut sampah itu bisa lewat. Bisa lewat ya.
karena selama ini kesusahan untuk menjangkau itu karena samping kanan kiri padat penduduk, nggak ada jalan. Nah itu bingungnya di situ.